Tidak sampai detik ini, tidak ada satupun dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama itu yang benar-benar sudah pernah merasakan dan tahu surga dan neraka itu sebenarnya. Jadi, tentang yang namanya kasunyatan, kebenaran itu kayak gini. Kebenaran kayak gini. Kalau aku bilang, kalau kamu tak ajak ke Bali, kamu bisa tak ajak renang ke sini. Menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian, permusuhan, baik terhadap individu, kelompok, atau masyarakat tertentu. Ya, jadi berdasarkan sara, jadi suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi dengan cara DIS ini ya, si tersangka, jadi di beberapa video itu ya dengan melalui media sosial, channel YouTube ya, jadi dia mengunggah. Nah, jadi boleh dikatakan melakukan penistaan agama tertentu yang sah di Indonesia. Nah, kemudian dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dan diupload melalui HP, jadi tersangka itu sendiri. Nah, kemudian pasal yang kita sangkakan terhadap tersangka DIS ini adalah Undang-Undang ITE, jadi pasal 28 ayat 2, kemudian diuntukkan pasal 45 huruf A ya, yaitu Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, kemudian atas dasar Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya, tentang tindak pidana transaksi informasi elektronik ITE. Satu buah HP merek Vivo warna putih Y21 dan dua kartu ya. Dua kartu di sini adalah kartu SIM Indosat dan kartu memori micro SD. Nah, kemudian modus DIS ini adalah yaitu membuat beberapa di video yang kemudian diupload dalam channel atau YouTube ya, dengan nama Donald Bali yang dibuat oleh tersangka sendiri, sehingga ada responden atau pihak-pihak yang mengomentari terhadap muatan yang dilakukan oleh si tersangka itu sendiri. Ada kolam, ada villa, ada 2 kamar, ada kolam renangnya. Benar-benar bisa tak ajak sini. Ini ada airnya. Kolamnya ada jelas. Dan bisa dirasain. Ini kebenaran, ini nyata. Kalau mau dibuktikan, datang sendiri ke sini, tak ajak renang di sini, nyata. Begitu. Sedangkan yang namanya ceritanya, katanya, jarine itu kayak gini. Hari ini, bukan hanya hari ini, beratus-ratus tahun, banyak ulama-ulama, kiai-kiai, pendeta-pendeta bicara tentang surga, tentang neraka. Katanya begini. Di Islam dikatakan, di surga nanti buat pejuang-pejuang Islam disediakan 70 bidadari, 70 perawan. Diceritakan di surga nanti minumannya begini, makanannya begini, begitu, jalannya dari emas dan sebagainya. Tetapi tidak sampai detik ini, tidak ada satupun dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama itu yang benar-benar sudah pernah merasakan dan tahu surga dan neraka itu sebenarnya. Inilah contoh nyata. Ini namanya ajaran hayalan, ajaran tipu muslihat, sahibul ngibul hikayat, penipuan sepanjang zaman. Mereka bicara tentang surga dan neraka, tapi tidak tahu dan benar-benar tidak pernah tahu
surga dan neraka yang sesungguhnya. Mau ustadz siapa, Arifin, Ilham, Yusuf, Mansur, Mama, Dede, ustadz ini, ustadz itu, kiai ini, ulama itu, Zakir Naik sekalipun, bohong semua, pendusta, penipu. Kenapa? Karena yang diceritakan hanya katanya. Dari jari ini. Ceritanya. Inilah agama khayalan. Agama imajinasi. Agama yang timbul. Imajinasi yang timbul dari sampah-sampah pikiran. Pikiran manusia-manusia yang belum tahu dan belum kenal hakikat dirinya sendiri. Mereka ngomong Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah ketemu Tuhan. Mereka bicara tentang suci, tetapi mereka tidak tahu apa itu suci. Maka jangan heran, buah-buah yang terjadi di dunia setiap hari. Lihatlah, buah-buahnya kamu bisa lihat. Buah-buah dari ajaran-ajaran palsu ini. Dari Tuhan-Tuhan palsu ini. Kita bisa saksikan. Karena yang mereka katakan adalah ceritanya. Katanya. Dan bukan kasunyatan. Bukan kesejatian. Bukan kebenaran yang benar-benarnya benar. Yang mereka ucapkan hanyalah hayalan. Katanya, dan katanya. Demikianlah.